Welcome to Novel Update. Melihat sikap sombong Kinan, wajah Luther menjadi sangat muram. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Kinan akan membalikan fakta dan melemparkan semua kesalahan pada dirinya. Perilaku seperti ini benar-benar menjengkelkan. Luther, gak kusangka kamu akan pakai cara selicik ini karena gak bisa mendekati putriku, benar-benar serigala berbulu domba. Helen mulai mengutuk. Sudah lama aku melihat kemunafikanmu. Bukan hanya menipu uang kami. Sekarang kamu bahkan mencelakai Kak Ariana. Sikapmu ini lebih buruk daripada binatang. Meski Rosalind sambil melototi Luther, sampai saat ini kamu masih belum mau bertobat. Luther mengerutkan dahinya. Mau bertobat apanya? Jelas-jelas kamu yang salah. Kamu yang mencelakai kakakku. Kinan bersikeras. Dengan adanya dukungan dari Helen, dia tidak takut sama sekali. Dasar bajingan, jangan sentuh putriku. Helen mendorong Luther dengan kasar dan segera merebut kembali Ariana yang tak sadarkan diri. Ibu, orang ini benar-benar jahat. Bukan hanya berniat buruk pada kakak. Dia bahkan menyuruh seseorang untuk memotong tanganku. Ibu harus membelaku, seru Kinan berpura-pura sebagai korban. Kamu memang harus diberi pelajaran. Luther akhirnya kehilangan kesabaran. Dia memberikan tamparan keras ke wajah Kinan. Pelak, Kinan tertelempar. Hidungnya dan mulutnya sampai berubah bentuk. Dia langsung pingsan setelah menghantam tembok. Bajingan, berani-beraninya kamu menggunakan kekerasan. Wajah Helen memucat karena emosi. Luther, kamu ini terlalu menindas orang. Rosalind dan ibunya juga merasa marah. Kalau bukan karena mereka tidak bisa menang melawan Luther, ketiga orang itu pasti sudah bertindak kasar sejak awal. Aku gak mau berbanyak bicara sama kalian. Setelah Ariana sadar nanti, dia akan beritahu kalian sebenarnya. Sekarang bawa bajingan ini keluar dari sini, bentak Luther. Dia benar-benar marah dibuat Kinan kali ini. Orang ini benar-benar pengecut dan suka menindas. Saat berhadapan dengan Supri, Kinan bahkan tidak berani berkutik dan langsung mencampakkannya kakaknya. Sekarang setelah diselamatkan, Kinan baru memutarbalikkan fakta dan berusaha memfitnah orang lain. Orang jahat seperti Kinan ini memang pantas diberi pelajaran. Luther, tunggu saja. Masalah hari ini belum selesai. Kamu memukul putraku dan bahkan mencelakai Ariana. Aku akan menuntut keadilan sesuatu saat. Setelah memaki-maki Luther, Helen dan gerombolannya pun pergi dengan emosi menggebu-gebu. Mereka tahu bahwa Luther sangat ahli dalam bela diri. Oleh karena itu, mereka hanya berani memarahinya, tetapi tidak berani bertindak kasar. Tentu saja, mereka juga telah bertekad hendak meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari masalah ini nantinya. Lebih bagus lagi jika bisa mendapatkan kembali tanah bangunan mangkrak itu. Malam yang hening itu pun berlalu. Keesokan paginya, di salah satu kamar pasien rumah sakit Korman, saat sinar matahari masuk melalui jendela, Ariana yang telah pingsan sepanjang malam akhirnya membuka matanya. Ariana, kamu sudah bangun. Gimana rasanya? Apa masih ada bagian yang kurang nyaman? Pada saat ini, Helen kebetulan masuk membawa sarapan. Ibu, kenapa aku bisa di sini? Tanya Ariana sembari mengelus-ngelus kepalanya. Dia masih merasa sangat pusing. Nak, semalam kamu diracuni seseorang. Ibu sangat mengkhawatirkan kondisimu. Jadi ibu membawamu ke rumah sakit. Jelas Helen diracuni. Ariana akhirnya mengingatkan kembali apa yang telah terjadi. Setelah minum 2 gelas anggur di kasino kemarin, dia langsung pingsan dan tidak ingat apa-apa setelahnya. Namun sekarang sepertinya dia telah diselamatkan. Semua ini salah Luther brengsek itu. Kalau bukan karena niat buruknya, kalian berdua nggak akan menderita seperti ini, kata Helen dengan marah. Luther, apa hubungannya dengan dia? Ariana sedikit bingung. Kamu belum tahu ya, dia yang bersongkol dengan pemilik kasino untuk meracunimu dan berencana untuk melakukan hal buruk. Untungnya Kinan berjuang mati-matian untuk menyelamatkanmu, kata Helen. Ibu, kamu pasti keliru. Luther nggak mungkin mencelakaiku, apalagi menggunakan cara rendahan seperti itu. Kalian pasti salah paham adanya, kata Ariana sambil tersenyum.
Nak, kamu ini terlalu polos, makanya bisa sampai ditipu olehnya. Jangan hanya melihat dari penampilannya. Siapa tahu dia menyimpan niat jahat di balik semua itu, kata Helen dengan serius. Aku yakin Luther bukan tipe orang seperti itu, kata Ariana sambil mengernyit. Dalam hatinya merasa agak kesal. Dia paling mengerti dengan kepribadian Luther. Luther bukan orang seburuk yang dikatakan ibunya. Ariana, kamu nggak tahu apa yang ada dilakukan semalam. Bukan hanya mencoba untuk mencelakainya, dia juga menghajar Kenan dengan sangat brutal. Kenan sekarang bahkan masih terbaring di ranjang rumah sakit, tidak sadarkan diri, kata Helen dengan kemarahan yang mendalam. Luther memukul Kenan, nggak mungkin kan? Ariana merasa nggak ragu. Semalam ibu melihat dengan mata kepalaku sendiri. Masa aku membohongimu? Bibi dan Rosalind juga ada di sana. Kalau kamu nggak percaya, tanyakan saja pada mereka, kata Helen dengan yakin. Aku paling memahami karakter Luther. Kalau dia memukul Kenan, pasti karena Kenan telah melakukan sesuatu yang keterlaluan, jawab Ariana setelah menyadari situasinya. Hei, kenapa kamu malah membela orang luar? Kenan adalah korban di sini. Kamu malah membela Luther si brengsek itu. Kamu masih punya hati nurani nggak? Teriak Helen merasa sakit hati. Ibu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku nggak percaya Luther bisa memukul orang tanpa sebab, kata Ariana sambil menggeleng. Meski tidak tahu apa yang telah terjadi semalam, Ariana yakin tidak pasti bisa selamat karena bantuan Luther, sebab dia telah meninggalkan pesan kepada Luther untuk berjaga-jaga sebelum pergi ke kasino semalam. Si brengsek itu memukul Kenan karena Kenan membongkar kejahatannya, sehingga dia jadi malu, saut Helen dengan kesal. Aku tetap merasa, saat hendak mengatakan sesuatu, Rosalind tiba-tiba masuk dengan napas terengah-engah. Begitu memasuki ruangan, dia langsung berteriak, Bibi, gawat, kondisi Kenan tiba-tiba memburuk. Sekarang dia sudah dilarikan ke ruang perawatan intensif. Apa? Ruang perawatan intensif? Helen terkejut bukan main. Bukannya semalam dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba memburuk? Aku juga nggak tahu detailnya. Pokoknya dokter bilang keadaannya sangat parah sekarang. Bibi sebaiknya cepat ke sana, desak Rosalind. Baik, ayo cepat ke sana. Helen tiba-tiba tersadar, lalu bergegas keluar dari kamar. Ariana juga tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia langsung mengenakan sepatunya dan berlari menyusul mereka. Setibanya di depan ruang perawatan intensif, mereka hanya bisa menunggu dengan cemas di luar karena tidak diperbolehkan masuk. Mereka menunggu selama 3 jam di luar dengan hati yang gelisah. 3 jam kemudian, pintu ruang perawatan intensif akhirnya terbuka. Beberapa orang perawat keluar dengan wajah kelelahan. Helen langsung menyerbu dokter dan bertanya dengan cemas, Dokter, bagaimana dengan anakku? Dia baik-baik saja kan? Kepala bedah tersebut menghela napas panjang sambil berkata, Maaf, kami telah berusaha sebaik mungkin. Pasien tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah meninggal dunia. Apa? Mendengar ucapan dokter, semua orang sontak kaget. Meninggal? Bak disambar petir. Helen merasa sekujur tubuhnya terasa lemas. Dia terduduk lesu di lantai saat dengan wajah pucat. Berita kematian Kenan membuat beberapa orang itu merasa sangat terpukul. Kenapa orang yang begitu sehat walafiat kemarin bisa mati begitu saja hanya dalam waktu semalam? Nggak mungkin. Mana mungkin adikku bisa tiba-tiba mati? Ariana menggeleng keras dan memasang wajah tidak percaya. Dokter, kumohon, selamatkan adikku. Aku rela bayar berapapun asal kamu bisa menyelamatkannya. Maaf, kami benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Turut berduka, dokter menggeleng dengan tak berdaya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Air mata Ariana mengucur deras. Tubuhnya sampai berterhuyung karena tidak percaya adiknya akan mati begitu saja. Kenan, putraku. Saat jenazah Kenan didorong keluar, Helen menangis histeris. Hatinya benar-benar terasa perih bagaikan disayat pisau. Dia hanya punya seorang putra. Selama ini dia selalu menganggap putra satu-satunya itu adalah harta.
Seburuk apapun kesalahan yang dilakukan Kinan, Helen selalu melindunginya. Namun dia tidak menyangka kini putra kesayangannya itu mati begitu saja. Rasa sakit seorang ibu yang mengantarkan kematian anaknya benar-benar tidak bisa dibayangkan. "Dokter, keponakanku semalam masih baik-baik saja. Kenapa sekarang tiba-tiba meninggal? Apa kalian nggak salah?" tanya Herlina mengajukan keraguannya. Kepala pasien mengalami benturan keras dan ada darah yang menggumpal di tengkoraknya. "Kami sudah menggunakan segala cara, tapi tidak berhasil menyelamatkannya," jelas dokter tersebut. Benturan di kepala. Mendengar ucapannya, Helen langsung terperanjat dan memaki. "Pasti si Luther brengsek itu. Dia membunuh anakku. Benar, semalam dia memukul Kinan dengan brutal. Kepala Kinan sampai terbentur. Pasti karena itu Kinan bisa meninggal," sahut Rosalind tiba-tiba. "Dasar bajingan. Berani-beraninya dia membunuh anakku. Aku akan membuatnya membayar perbuatannya dengan nyawa sendiri," bantah Helen dengan marah yang memuncak. "Enggak, itu enggak mungkin. Luther enggak akan melakukan itu," Ariana buru-buru membantah. "Ariana, adikmu sudah meninggal. Apa kamu masih mau membela si brengsek itu?" Helen sangat marah. Pasti ada kesalahpahaman. Ariana terus melenggangkan kepalanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagi Ariana, ini adalah pukulan yang sangat besar. "Kak Ariana, ini benar-benar perbuatan Luther. Kami melihat semuanya dengan mata kepala kami sendiri." "Semalam," kata Rosalind dengan serius. "Aku juga bisa bersaksi. Luther benar-benar menganiaya Kinan dengan sangat brutal dan menyebabkan kejadian seperti sekarang ini," kata Herlina ikut menyetujui. "Adiana, buka matamu dan lihatlah jasad adikmu. Lihat luka di wajahnya. Semuanya dilakukan oleh bajingan itu." Helen meraih baju Ariana dan menariknya ke dalam jasad Kinan. Lebam dan bengkak di wajah Kinan masih belum memudar. Jelas sekali dia pernah dipukuli dengan brutal sebelum kematiannya. Kenapa bisa begitu?" Ariana menangis terisak-isak. Kematian adiknya ini sudah cukup membuatnya terpukul. Namun yang membuatnya lebih menderita lagi adalah pembunuh adiknya ini ternyata adalah Luther. Ariana benar-benar tidak sanggup dan tidak ingin menerima kenyataan ini. Namun dia tetap harus menghadapi fakta yang menyakitkan ini. Tidak peduli bagaimanapun dia menolaknya. Kenyataan tidak akan merubah lagi. Kini Ariana terjebak dalam kebingungan dan penderitaan. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa harus Luther yang membunuh adiknya? Bagaimana lagi hubungan mereka kelak? Kenapa takdir begitu mempermainkan orang? Kenapa? Ariana memegang dadanya sambil menangis terseduh-seduh. Pada akhirnya, dia tidak sanggup lagi menerima pukulan yang begitu berat ini. Pertahanan terakhir dalam hatinya telah hancur. Ariana pun terjatuh pingsan di tempat. Sore harinya, di kamar rumah sakit, Helen dan beberapa orang lainnya telah selesai mengurus jasad Kinan. Sementara itu, Ariana duduk sendirian di ranjang pasien, sambil bengong. Wajahnya terlihat sangat kayu. Dia kelelahan karena menangis seharian. Pikirannya sekarang sangat kacau, bagaikan tak bernyawa. Cobaan hari ini terlalu berat baginya. "Ariana," pada saat ini Luther tiba-tiba masuk ke kamar pasien dan bertanya dengan perhatian. "Katanya kamu masuk rumah sakit. Bagian mana yang enggak nyaman? Apa perlu kuobati?" Melihat Ariana tidak merespon sama sekali, Luther kembali bertanya, "Ariana, kenapa kamu?" Luther melambaikan tangannya di depan wajah Ariana. Pada akhirnya dia baru menyadari bahwa tatapan Ariana kosong, tanpa emosi sama sekali. Dilihat sekilas, Ariana tampak seperti sebuah boneka yang tak bernyawa. Umumnya, hanya orang yang telah berada dalam keputusasaan baru bisa menunjukkan ekspresi seperti ini. Luther mengerutkan alisnya, lalu meriksa denyut nadi Ariana. Setelah diperiksa, Luther baru mengetahui bahwa ternyata denyut nadi Ariana sangat lemah, seakan-akan bisa berhenti kapan saja. Kenapa bisa begini? Luther terkejut sejenak, lalu mengeluarkan jarum perak dan mulai mengobati Ariana. Jarum demi jarum ditancapkan. Luther juga terus-menerus menyalurkan tenaga dalam ke tubuh Ariana. "Ariana, cepat sadar!" Sambil menusukkan jarum akupunktur, Luther terus meneriakkan nama Ariana.
Luther tidak tahu mengapa Ariana bisa sampai seperti ini. Namun, dia tahu bahwa jika dibiarkan begitu saja, Ariana akan meregang nyawa. Kalaupun tidak mati, Ariana akan menjadi gila. Cepat sadar, ketika jarum terakhir ditancapkan, denyut nadi Ariana akhirnya muncul secerah peluang hidup. Tatapannya yang kosong juga mulai tampak cerah. Syukurlah, melihat kondisi ini, Luther akhirnya menghela napas lega. Kemudian dia buru-buru bertanya, "Ariana, ada apa denganmu? Tadi kamu..." Plak. Sebelum Luther selesai berbicara, Ariana malah sudah menamparnya dengan keras. Luther mengernyit sejenak. Saat mengalihkan pandangannya pada Ariana, dia melihat mata Ariana telah digenangi air mata dan bibirnya bergetar hebat. "Untuk apa lagi kamu datang? Aku gak mau melihatmu lagi. Pergi sana," teriak Ariana dengan sedih. Di tengah makiannya, Ariana kembali melayangkan sebuah tamparan. Namun tamparannya kali ini ditahan oleh Luther. "Ariana, ada apa kamu sebenarnya? Kamu masih berani tanya? Kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu lakukan," teriak Ariana sambil mengertakkan giginya. "Aku benar-benar nggak tahu. Apa ada salah paham?" tanya Luther mencoba mencari tahu. "Salah paham? Adikku sudah mati. Kamu masih bilang itu salah paham?" teriak Ariana. "Kinan meninggal." Ekspresi Luther langsung berubah drastis. "Kenapa bisa begitu? Dasar pembunuh. Kamu yang membunuh adikku. Aku benci padamu." Ariana mengarahkan tinjunya ke tubuh Luther dan memukulnya terus-menerus. Saat ini Ariana hanya ingin melampiaskan emosinya. Mana mungkin?" Luther tertegun sejenak. "Kamu masih mau menyangkal? Semalam kamu menghajar adikku sampai masuk rumah sakit. Pagi ini dia masuk ruang perawatan intensif dan akhirnya meninggal," teriak Ariana. "Nggak mungkin," Luther menggeleng lalu melanjutkan. "Aku memang menamparnya semalam, tapi aku tahu sendiri kekuatanku. Pukulan itu nggak mungkin membahayakan nyawanya." Meskipun membenci Kinan, Luther tidak pernah berpikir untuk membunuhnya. Pukulan Luther semalam hanya ingin memberi pelajaran kepada Kinan. Mana mungkin bisa sampai membunuhnya. Thanks for watching.